Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau packing ular lagi teman. Hari ini rencana saya mau kirim salah satu jenis ular viper ya, ular viper kuning teman. Hari ini rencana mau saya kirim ke Jakarta. Nah, ini sudah saya persiapkan box ya untuk packing ular viper ini. Nah, jadi lihat. Nah, ini boxnya sudah saya kasih lubang, dan dalamnya ini udah saya kasih sobekan kertas, daun-daun juga ya, rerumputan agar si ular viper ini nyaman. Nah, karena ular viper ini masih berusia bayi teman. Oke, kita langsung buka. Nah, ini saya pakai wadah kecil ya, soalnya dia masih bayi. Tujuannya agar dia nggak kesusahan untuk mengejar makanannya. Karena ular sekecil ini dia baru bisa makan makanan kecil seperti cicak ya, cicak, kadal-kadalan kecil atau pinkish tikus ya. Ini adalah bayi ular viper pohon ya, Trimeresurus puniceus. Yellow puniceus ini bukan ular liar teman, bayi kecil lucu dan imut ini dia hasil ternakan di kandang reptil Ratno Official sini teman. Nah, sebelum kita packing kita spray dulu biar adem. Oke, tuh seneng banget ya, adem. Wah, karena dia akan menempuh perjalanan jauh ya, dari Purwokerto ke Jakarta. Mudah-mudahan besok pagi si bayi ini sudah mendarat di tempat tujuannya ya, di Jakarta dengan selamat dan sehat teman. Kita langsung taruh dulu ya di sini ya. Oke. Wah, tuh. Dia senang banget, mudah-mudahan dia nyaman dan dapat menikmati perjalanannya ya. Tuh. Wah, dia masih ngintip-ngintip atau kayaknya dia masih betah ya di Purwokerto ya. Dia masih ngintip-ngintip kayak gini. Dia nggak lahir sendirian teman, dia memiliki beberapa ekor saudaranya ya. Nah, induknya ini adalah induknya ya, pasangan yellow puniceus ya, yellow x yellow. Dia baru saja melahirkan pada tanggal 4 April kemarin, melahirkan 8 ekor bayinya, kuning semua teman, karena mereka pasangan kuning ya, kuning x kuning, yellow puniceus teman. Jenis ular berbisa tinggi dari golongan ular Viperidae. Wah, dia naik-naik terus ini, kayaknya dia nggak mau masuk, atau mungkin dia masih betah ya di sini ya. Tuh, cakep banget kan? Dia adalah salah satu bayi dari 8 bersaudara, sedangkan saudara-saudaranya yang lain dari kemarin sudah ada yang mengadopsinya ya, ada yang ke Sumatera, ada beberapa ekor ke Bandung, ke Jakarta, ke Jawa Timur, pokoknya kemana-mana lah menyebar. Makanan untuk ular ini adalah tikus, burung, dan cicak, berbagai jenis kadal-kadalan juga. Di habitatnya dia juga akan memangsa berbagai jenis kodok teman. Tetapi kalau di kandang kurang bagus kalau kita beri makan dia kodok ya. Makanan paling bagus itu ya tikus. Nah, yellow puniceus ini adalah ular asli Jawa ya, jadi dia lokality Purwokerto teman. Dulu kakek dan neneknya ini penghuni lereng Gunung Slamet. Setelah kakek neneknya mereka beranak pinak di kandang sini, kemudian saya kembalikan induknya ke habitatnya, ke alam liar, karena tujuannya saya hanya meminjamnya. Setelah saya mendapatkan bayi-bayinya, saya mendapatkan keturunannya, saya juga akan mengembalikan lagi ke alam. Nah, inilah kecantikan ular dari Jawa ya, viper Jawa, Trimeresurus puniceus. Sebenarnya untuk penyebaran puniceus ini nggak hanya di Jawa ya, mereka dapat diketemukan di luar Jawa juga, seperti di Sumatera, di Kalimantan, dan di daerah lain juga teman-teman. Tetapi untuk lokality Jawa ini tuh kualitasnya.
banyak yang senang dan menyukai Punisus dari lokality Purwokerto sini khususnya teman-teman, karena warnanya varian warnanya memang cakep-cakep ya, cerah-cerah. Nah, walaupun dia ini ular berbisa tinggi ya, tetapi banyak juga yang berminat, banyak juga yang senang untuk memelihara jenis ular ini teman-teman. Nah, ini dipelihara hanya untuk display ya, bukan untuk kita belai, bukan untuk kita sentuh. Walaupun penampilannya memang unyu-unyu, lucu dan imut seperti ini ya, tetapi dia jenis ular berbisa tinggi, jadi kita nggak boleh membelainya, nggak boleh menyentuhnya teman-teman, karena memiliki kita nggak harus membelainya. Dan walaupun dia cantik, tapi cantik tak berarti baik teman-teman. Bisa saja dia akan jahat ke kita ya. Kalau kita nakal, dia juga akan nakal ke kita teman-teman. Jadi kita nggak boleh nakal dengan mereka ya, karena mereka memiliki kehebatan yaitu taring bisa ya. Taring solenoklipanya itu dapat menyuntikkan bisanya ke semua ancaman ya, ke semua pengganggu. Jadi gigitannya sangat berbahaya banget, dapat berakibat fatal ya jika sampai tergigit jenis ular seperti ini teman. Oke, kita langsung masukkan ke dalam box yang sudah saya siapkan. Oh, kurang kelihatan. Oke, kita pakai ini untuk meja. Nah, enak kan? Oke, yuk masuk yuk, turun yuk. Wah, tuh lihat, kita spray lagi dikit. Just. Wah, dia langsung tersenyum teman-teman. Tuh, wah, senyumnya sangat indah tuh. Dia nongol tuh. Tahu ada kamera mungkin ya. Tahu ada kamera geletak mungkin. Iya, kamera geletak teman-teman. Soalnya kebetulan ini bini yang biasa bantu pegang kamera lagi sibuk ngurus anak ya, jadi saya sendirian. Oke, kita langsung tutup ya. Nah, untuk packing jenis ular berbisa tinggi kita harus safety ya. Kita packing seaman mungkin teman. Jangan sampai kita mencelakai diri sendiri ya, apalagi mencelakai orang lain. Jadi saya harus packing se-safety mungkin seperti ini. Oke. Nah, kita pakai box Tupperware yang sudah saya kasih lubang biar ularnya bisa bernafas ya. Sudah kasih lubang, dan kemudian saya bungkus pakai lakban agar lebih kuat teman-teman, lebih safety, karena di ekspedisi nanti kita nggak tahu kalau barang ketimpa-timpa barang berat atau kelempar-lempar atau jatuh ya, karena di ekspedisi itu biasanya mereka buru-buru untuk bongkar muatnya ya, kejar waktu soalnya. Jadi takut kelempar atau ketimpa, ini nggak bakal pecah maksudnya, karena kita udah pakai lakban untuk melapisi toples Tupperware ini teman. Jadi sangat safety, dan nggak cukup saya tutup seperti ini teman. Nah, saya pun akan menguncinya lagi ya pakai ini teman, biar lebih aman. Jadi walaupun barang ketimpa atau jatuh atau kelempar, dia nggak bakal kebuka tutupnya. Nah, seperti ini. Oke, karena dia adalah jenis ular berbisa ya, kalau sampai lepas di perjalanan, di ekspedisi, itu akan sangat membahayakan keselamatan untuk orang banyak teman-teman. Gitu. Jadi kita packing seaman mungkin. Nah, untuk ekspedisi pengirimannya sesuai dengan permintaan buyer ya. Buyer atau teman saya ya, itu minta dikirim menggunakan ekspedisi kereta api, katanya biar lebih cepat dan lebih aman ya. Kirim sore dari Purwokerto, dan besok pagi barang sudah mendarat di Jakarta. Barang sudah bisa diambil di agen ekspedisi kereta api di Jakarta teman. Oke, jadi untuk kalian yang
penasaran seperti apa proses mengirim reptil, mengirim ular berbisa khususnya. Nah, kalian wajib ikuti terus sampai selesai ya, sampai nanti saya antar ke agen ekspedisi kereta api di stasiun kereta Purwokerto, teman-teman. Nah, nih saya harus packing sesering mungkin pokoknya ya. Ini adalah jenis ular berbisa yang terbilang cukup langka ya, dengan warnanya yang sangat cerah dan indah. Ini termasuk warna rare, teman, warna eksotis. Jadi banyak banget diminati oleh para pecinta reptil ya. Oke, aman banget ya, dan sudah sangat safety. Tuh udah saya ikat muter ya, kita rapikan. Oh ya, dia ular berbisa tinggi ya. Jadi untuk kalian yang pengen memelihara ular, kalau kalian masih belajar memelihara atau baru seneng reptil, sebaiknya kalian pelihara ular yang tidak berbisa dulu, teman. Ular berbisa tinggi ini tidak disarankan untuk dipelihara pemula ya. Jadi untuk pemula atau untuk teman-teman yang baru senang reptil, yang baru pengen memelihara ular, sebaiknya kalian memelihara ular yang tidak berbisa dulu, memelihara ular yang aman. Kalau bisa kalian pilih jenis ular yang tidak berbisa dan jenis ular yang berukuran kecil saja, jadi lebih aman itu, teman. Jadi ular yang tidak berbisa bukan berarti aman semua ya. Soalnya walaupun ular tidak berbisa, tetapi kalau ukurannya jumbo atau monster, mereka pun juga dapat membahayakan kita, dapat memakan dan menelan kita, teman. Gitu. Jadi nggak semua ular yang tidak berbisa itu aman, dan sebaliknya nggak semua ular yang berbisa itu tidak aman ya. Saya memilih memelihara ular viper memang karena menurut saya ular viper lebih aman untuk kita pelihara. Kenapa lebih aman? Karena saya sudah paham benar karakter ular viper ini, dan saya sudah tahu resikonya, untuk bahayanya saya memelihara ular viper ini. Jadi lebih aman. Karena saya sudah tahu bahayanya, artinya saya berarti harus hati-hati banget, harus safety banget ya. Saya memelihara berarti saya harus memiliki alat safety yang lengkap gitu. Jadi karena dia adalah ular berbisa dan saya tahu dia ular berbahaya ya, artinya berarti saya nggak mungkin untuk menyentuhnya, saya nggak mungkin untuk membelainya, karena saya memeliharanya hanya untuk display, hanya untuk pemanis ruangan. Saya taruh di terrarium, saya bersih-bersih pakai alat, saya kasih makan pakai alat, dan pokoknya saya selalu jaga jarak dengan dia karena saya tahu kalau dia berbahaya, gitu teman-teman. Nah seperti itu, makanya saya bilang ular viper lebih aman untuk saya pelihara ya, karena seperti itu ya, karena ular viper adalah ular berbahaya. Jadi saya nggak perlu menyentuhnya, dan saya nggak mungkin untuk terlalu dekat dengan mereka, teman-teman. Seperti itu. Oke, packing sudah selesai. Kemudian sekarang tinggal saya tulis nama penerimanya dan alamatnya. Oke. Oke, selesai, sudah dikasih nama, alamat ya. Ini tujuannya Jakarta, ke stasiun kereta api Jakarta Bandan ya. Jadi besok mudah-mudahan barang sudah bisa diambil di agen ekspedisi kereta api di sana. Oke, kalau gitu takut keburu hujan ya, ini udah agak mendung kelihatannya.
kita langsung cus ke agen ekspedisi kereta api di stasiun Purwokerto. Jadi ikuti terus perjalanannya biar nggak penasaran seperti apa proses pengirimannya di ekspedisi. Yuk langsung OTW. Sampai di agen ekspedisi, kita langsung bus. Ya. Oke. Ya, ada resi pengirimannya. Sekarang berangkat. Bentar lagi berangkat, paling mudah-mudahan si kecil walaupun Yesus dapat menikmati perjalanannya dengan nyaman dan mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Oke, ini resminya ya, resmi pengiriman kecil. Oke, jadi terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum.